Socrates tumbuh di antara bunyi besi dan batu. Pukulan palu ayahnya, Sophroniscus, adalah nyanyian pertama yang ia dengar tentang kerja dan ketekunan. Hari-harinya dihabiskan memahat batu menjadi bentuk. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang tak bisa ia pahat, rasa ingin tahu yang tak pernah berhenti. Setiap kali serpihan batu jatuh di kakinya, ia merasa ada yang lebih keras dari marmer, lebih dingin dari logam, yaitu kepala manusia yang menolak berpikir. Ia sering duduk lama di tepi jalan Athena, melihat orang-orang lalu lalang. Ada pedagang yang sibuk menawar, prajurit yang gagah menepuk dada, pemuda yang bercanda tanpa arah. Dan di antara hiruk-pikuk itu, mengapa manusia sibuk memperindah kota, tapi membiarkan pikirannya menjadi reruntuhan? Tanya Socrates dalam hati. Ia menyadari bahwa manusia bisa menciptakan patung yang menakjubkan, namun gagal memahami bentuk jiwanya sendiri. Mereka bisa menghias kuil untuk para dewa, namun jarang menata ruang batin mereka untuk mencari kebenaran. Setiap malam, setelah membantu ayahnya, Socrates berjalan sendiri menyusuri jalan berbatu. Ia menatap bintang dan merasa mungkin di antara cahaya yang jauh itu ada sesuatu yang sedang memandang balik ke dirinya, menguji, menunggu, dan menantang. Ibunya, Fenarete, adalah seorang bidan. Dari tangannya lahir banyak kehidupan. Dan dari sana pula Socrates belajar satu hal, bahwa melahirkan bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal pikiran. Suatu hari, ia berkata, "Ibu melahirkan tubuh, aku ingin menolong jiwa melahirkan kesadarannya sendiri." Dan mungkin dari sana, seni menolong orang menemukan kebenaran dalam dirinya. Socrates tidak belajar di akademi bangsawan, tidak mengenal tulisan-tulisan besar pada awalnya. Namun ia belajar dari segala hal yang hidup, dari batu yang diam, dari mata orang miskin, dan juga dari bisikan jalanan yang tak pernah sepi. Ia tidak mencari jawaban, karena sejak muda ia tahu jawaban seringkali membuat manusia berhenti bertanya. Yang ia cari adalah pertanyaan yang bisa mengguncang jiwa, pertanyaan yang membuat manusia sadar bahwa dirinya belum benar-benar hidup. Kadang, di antara pekerjaan memahat, Socrates berhenti menatap patung yang baru ia bentuk. Ia memandang wajah batu itu lama sekali. Ia berkata dalam hati, "Aku bisa membentuk wajah manusia, tapi siapa yang bisa membentuk pikirannya?" Dan dari pertanyaan itulah, lahir langkah pertamanya menuju dunia filsafat. Dunia yang tak punya peta, tak ada ujung. Hanya perjalanan batin yang terus menyingkap lapisan demi lapisan makna. Semuanya berawal dari rasa ingin tahu. Seorang anak tukang batu yang menatap dunia bukan sekadar dengan mata, melainkan dengan kesadaran yang perlahan terbangun dari sunyi. Ia tak mencari kebenaran di langit tinggi, tapi di celah antara ragu dan tanya. Tempat di mana pikiran bertemu dengan keheningan. Karena mungkin di sanalah kebijaksanaan pertama kali bernafas. Bukan dalam jawaban, tapi dalam keberanian untuk terus bertanya.